Halo, saya Ahmad Vito Aprianto. Halo, saya Farel. Halo, saya Karin Arsy Ramadan. Halo, nama saya Elvis. Halo, saya Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mojopahit yang beranggotakan saya Ahmad Vito Aprianto, absen 3. Saya Muhammad Reddy Rizky Purnomo, absen 21. Saya Muhammad Miftahul Iza, absen 22. Saya Farel Raditya Wardana, absen 11. Saya Karin Arsy Ramadan, absen 14. Di sini kami akan menjelaskan kembali tentang sejarah Kerajaan Mojopahit. Halo, saya Ahmad Vito Aprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Mojopahit. Jadi, Kerajaan Mojopahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur, Indonesia, tepatnya di daerah Trowulan. Trowulan adalah sebuah desa di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Letaknya berada di antara Sungai Brantas dan Sungai Porong. Teman-teman, saya Ahmad Vito Aprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, yaitu seorang menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singosari. Kerajaan Mojopahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan cucu Kartanegara melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang dan merebut kembali Singosari. Raden Wijaya kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tarik, yang kemudian berganti nama menjadi Mojopahit. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, Kerajaan Mojopahit mulai berkembang pesat. Raden Wijaya berhasil menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit. Puncak kejayaan Mojopahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Pada masa ini, Mojopahit menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, bahkan Kamboja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan periodisasi Kerajaan Mojopahit. Pertama, periode awal. Periode awal Kerajaan Mojopahit terjadi pada tahun 1293 sampai 1350. Periode ini dimulai dengan berdirinya Kerajaan Mojopahit oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Pada masa ini, Mojopahit masih dalam tahap konsolidasi dan perluasan wilayah. Raja-raja yang memerintah pada periode ini adalah: pertama, Raden Wijaya, yaitu tahun 1293 sampai 1309. Kedua, Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Periode keemasan. Periode keemasan Kerajaan Mojopahit terjadi pada sekitar tahun 1350 sampai 1451. Periode ini merupakan masa kejayaan Kerajaan Mojopahit. Pada masa ini, Mojopahit menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi seluruh Jawa, Bali, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Raja-rajanya yang memerintah adalah: pertama, Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Kedua, Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429. Periode kemunduran. Periode ini terjadi sekitar tahun 1451 sampai 1527. Periode ini merupakan masa kemunduran Kerajaan Mojopahit. Pada masa ini, Mojopahit mulai mengalami perpecahan internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Raja-raja yang memerintah pada periode ini adalah:
Pertama, Dyah Ayu Kencana Wungu, yaitu pada tahun 1429 sampai 1447. Kedua, Brawijaya I pada tahun 1447 sampai 1451. Ketiga, Brawijaya II, yaitu pada tahun 1451 sampai 1453. Halo, saya Kayana Rizky Ramadan. Saya akan menceritakan kembali sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dibedakan menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama, Kitab dan Babat. Negara Kertagama. Puisi epik karya Empu Prapanca pada masa Hayam Wuruk menggambarkan lanskap struktur pemerintahan dan kekayaan Majapahit. Pararaton. Kronik berbahasa Jawa kuno menceritakan sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit hingga Brawijaya V. Sejarah Cintaran Kertagama. Babat berbahasa Melayu bercorak Islam menceritakan sejarah Kerajaan Majapahit hingga masa Mataram Islam. Yang kedua, Prasasti. Prasasti Uringin Sungsang berisi pengangkatan Hayam Wuruk sebagai raja pada 1350 Masehi. Prasasti Siwalan memuat sumpah Hayam Wuruk untuk membangun Candi Siwalan. Prasasti Sukamerta menjelaskan pembagian wilayah Majapahit oleh Gajah Mada. Nomor 3, artefak dan peninggalan arkeologi. Candi Penataran, Bajang Ratu, dan lainnya menyuguhkan relief dan struktur bangunan yang mencerminkan kehidupan dan kepercayaan Majapahit. Situs Trowulan, bekas ibu kota Majapahit dengan tembok kota, pelabuhan, dan artefak seperti keramik dan gerabah. Patung Arca. Arca Buddha dan Hindu memberikan wawasan tentang agama dan kebudayaan Majapahit. Yang keempat, sumber asing. Berita Tiongkok. Catatan dinasti Ming menggambarkan hubungan diplomatik dan perdagangan Majapahit dengan Cina. Naskah-naskah dari Jawa. Serat Kalatil, Serat Centini, dan lainnya memuat cerita adat istiadat dan kepercayaan di masa Majapahit. Yang kelima, penelitian arkeologi dan historis. Penggalian dan analisis artefak memberikan informasi baru tentang kehidupan sehari-hari dan struktur sosial Majapahit. Kajian teks studi komparatif menambah pemahaman tentang sejarah politik, ekonomi, dan budaya Majapahit. Halo, saya Isa. Saya akan menjelaskan corak kehidupan masyarakat masa Kerajaan Majapahit. Corak kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Majapahit dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. 1. Kehidupan sosial stratifikasi. Masyarakat Majapahit terbagi dalam strata sosial yang hierarkis: wija atau ksatria, kaum ningrat, waisi atau sudra, rakyat jelata, brahmana atau pandita, golongan agawan Hindu dan Buddha. Mobilitas sosial terbatas, namun bukan hal yang mustahil. Beberapa individu dari strata bawah bisa meraih kedudukan lebih tinggi melalui prestasi atau pengabdian. 2. Kehidupan ekonomi, agresi, dan maritim. Pertanian menjadi mata pencarian utama. Hadi dan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh merupakan komunitas utama. Majapahit terkenal sebagai pusat perdagangan regional. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban dan Gresik ramai dengan pedagang dari berbagai penjuru Nusantara dan Asia. Kerajinan dan industri. Pertambangan juga berkembang pesat menghasilkan kain sutra, senjata, dan barang-barang logam. 3. Kehidupan budaya dan agama. Majapahit merupakan era keemasan seni dan sastra Jawa. Kehidupan negara Kertagama karya Empu Prapanca digubah, menampilkan keindahan, kemakmuran, dan kebesaran Majapahit. Candi-candi megah seperti Penantaran dan Supuh menjadi saksi kemegahan arsitektur Majapahit.
relief dan arca indah menggambarkan kisah keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Kerajaan Majapahit bersifat toleran terhadap keyakinan. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Agama Islam mulai masuk dan berkembang pada masa akhir Majapahit. 4. Kehidupan keluarga dan kesenian. Masyarakat Majapahit menganut sistem keluarga patrilineal. Kedudukan anak laki-laki lebih tinggi. Pernikahan poligami dipraktikkan oleh golongan tertentu. Kesenian seperti wayang, gamelan, dan tari berkembang pesat menjadi sarana hiburan. Olahraga bela diri dan permainan tradisional seperti sepak takraw juga digemari masyarakat. Halo Sobat Sejarah, saya Elvi. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sistem pemerintahan yang diterapkan Majapahit bersifat teritorial desentralisasi dengan birokrasi rinci. Raja adalah penguasa dan pemimpin tertinggi yang juga dianggap sebagai penjelmaan dewa. Dalam menjalankan roda pemerintahan, raja dibantu oleh para pejabat di bawahnya, antara lain Rakrian Mahamtri Kartini, merupakan pejabat yang diisi oleh putra-putra raja. Yang kedua, Rakrian Mantri Ri Pakira-kiran, merupakan para menteri yang turut andil dalam membuat kebijakan dan melaksanakan pemerintahan. Yang ketiga, Dharma Diksa, merupakan pejabat urusan keagamaan yang dibagi menjadi dua, yakni Dharma Diksa Ringkasiwan, yaitu yang mengurusi agama Siwa, dan Dharma Diksa Ringkasoktan yang mengurusi agama Buddha. Dharma Upat, yang keempat Dharma Upati, merupakan para pemangku keagamaan. Dan yang kelima, Batara Saptar Prabu, merupakan dewan pertimbangan kerajaan beranggotakan sanak saudara raja. Halo, nama saya Eldi. Saya akan menjelaskan 10 pengikut Raden Wijaya. Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, memiliki banyak pengikut yang setia. Berikut ada 10 pengikut Raden Wijaya. 1. Arya Wiraja. Tokoh ini ada penguasa kerajaan Sumenep yang membantu Raden Wijaya melarikan diri ke Madura setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Dan kedua, Ronggolawe. Tokoh ini adalah seorang panglima perang yang setia kepada Raden Wijaya. Ia berperan penting dalam mengalahkan Jaya Katawung dan menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan yang ketiga, Nambi. Tokoh ini adalah seorang patih Majapahit pertama yang berperan penting dalam mengatur pemerintahan Majapahit di awal berdirinya kerajaan ini. Dan yang keempat, Lembu Sora. Tokoh ini adalah seorang patih kedua Majapahit yang juga berperan penting dalam mengatur pemerintahan Majapahit pada awal berdiri. Dan kelima, Gajah Mada. Tokoh ini adalah seorang patih Majapahit yang terkenal yang berperan penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga puncak kejayaannya. Dan yang keenam, Ngaraya Sangara Mawa Wijaya. Tokoh ini adalah putra Raden Wijaya yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Majapahit. Dan yang ketujuh, Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tokoh ini adalah putri Raden Wijaya yang menggantikan suaminya Jayanegara sebagai Raja Majapahit. Ia dikenal dengan gelar Tribuana Tunggadewi. Dan yang kedelapan, Hayam Wuruk. Tokoh ini adalah putra Tribuana Tunggadewi yang menggantikan ibunya sebagai Raja Majapahit. Ia dikenal dengan gelar Raja Sana Negara. Dan yang kesembilan, Gajah Mada. Gajah Mada kembali menjabat sebagai patih Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk. Ia melanjutkan ekspansi wilayah Majapahit dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara. Dan yang terakhir ada Paraton. Tokoh ini adalah seorang penulis yang menulis kitab Paraton yang menceritakan sejarah kerajaan Majapahit. Kitab Paraton merupakan salah satu sumber sejarah yang paling penting tentang Majapahit. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang raja kedua Kerajaan Majapahit. Raja kedua Kerajaan Majapahit adalah Jayanegara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi.
Ia adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Jayanegara lahir pada tahun 1294 Masehi dari pernikahan Raden Wijaya dengan Dara Batak, putri dari Raja Kartanegara dari Singasari. Ia diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri pada tahun 1295 Masehi. Jayanegara naik tahta pada tahun 1309 Masehi setelah kematian ayahnya. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mengalami berbagai pemberontakan. Pemberontakan tersebut menyebabkan stabilitas Majapahit terganggu. Jayanegara pun dikenal sebagai raja yang lemah dan tidak mampu mengendalikan situasi. Ia juga dikenal sebagai raja yang suka berfoya-foya dan gemar berselingkuh. Pada tahun 1328 Masehi, Jayanegara dibunuh oleh seorang abdi dalam bernama Gajah Mada. Gajah Mada membunuh Jayanegara karena istrinya, Ken Dedes, digoda oleh Jayanegara. Kematian Jayanegara menyebabkan kekacauan di Majapahit. Namun kekacauan tersebut berhasil diatasi oleh Gajah Mada yang kemudian menjadi patih Majapahit. Halo, saya Farel. Di sini saya akan menceritakan tentang raja tercantik, raja ketiga dari Majapahit. Tribhuwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah antara 1328 sampai 1350. Ia merupakan raja ketiga dari kerajaan Majapahit yang dijuluki raja tercantik. Ia adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dan istrinya yang bernama Gayatri. Setelah menjadi ratu, ia mendapat gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnu Wardhani pada masa pemerintahannya. Kerajaan Majapahit belum terlalu tentram karena terjadi beberapa bentrokan. Setelah semua kejadian di masa pemerintahan, akhirnya pemerintahannya berakhir ketika sang ibu Gayatri meninggal pada 1350. Tribhuwana Tunggadewi mengundurkan diri karena ia hanya memerintah untuk mewakili sang ibu. Kembali dinobat, Tribhuwana Tunggadewi kemudian kembali dinobatkan sebagai Bare Kahuripan dan menjadi anggota Batara Saptaprabu, dewan tertua kerajaan yang memberi nasihat kepada raja. Ia kemudian wafat kira-kira setelah tahun 1371. Ia kemudian didharmakan di Candi Pantrapura yang terletak di Desa Panggi, Trowulan, Mojokerto. Terima kasih. Halo, nama saya Iza. Saya akan menceritakan kisah asmara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka secara resmi. Kisah ini merupakan salah satu kisah cinta paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Kisah ini bermula pada tahun 1351 ketika Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang tertarik dan ingin menikahi Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Maharaja Linggabwana, Raja Kerajaan Sunda. Hayam Wuruk tertarik karena kecantikannya yang luar biasa. Ia pun mengirim utusan ke Kerajaan Sunda untuk melamar Dyah Pitaloka. Lamaran tersebut diterima oleh Prabu Maharaja Linggabwana dengan catatan bahwa pernikahan tersebut tidak akan membawa pengaruh politik bagi kedua kerajaan. Pada tahun 1357, rombongan pengantin dari Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabwana sendiri beserta para menteri dan pengawalnya tiba di Majapahit. Kedatangan rombongan pengantin dari Sunda disambut dengan meriah oleh Hayam Wuruk dan para pembesar Majapahit. Namun, tiba-tiba Gajah Mada, Patih Majapahit, meminta agar Prabu Maharaja Linggabwana dan para menterinya menyerahkan diri kepada Majapahit. Permintaan tersebut membuat Prabu Maharaja Linggabwana marah. Ia menolak menyerahkan diri dan berkata bahwa pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka tidak akan pernah terjadi. Ketegangan pun terjadi antara kedua kerajaan. Gajah Mada kemudian memerintahkan pasukan Majapahit untuk menyerang rombongan pengantin dari Sunda. Singkat cerita, pertempuran pun terjadi dan menyebabkan Prabu Maharaja Linggabwana dan para menterinya gugur dalam pertempuran tersebut. Dyah Pitaloka
yang menyaksikan kematian ayahnya pun merasa sangat sedih dan malu. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menusuk dadanya sendiri. Kematian Dyah Pitaloka merupakan pukulan berat bagi Hayam Wuruk. Ia sangat terpukul dan menyesal karena telah menyebabkan kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk pun memerintahkan agar jenazah Dyah Pitaloka dimakamkan dengan upacara yang layak. Halo, saya Iza. Saya akan menceritakan Perang Bubat. Perang Bubat merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu terjadi pada sekitar tahun 1357 Masehi. Perang ini melibatkan dua kerajaan besar pada masa itu, yaitu Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Kerajaan Sunda di bawah pimpinan Raja Linggabuana. Penyebab perang ini adalah karena upaya Hayam Wuruk untuk menaklukkan Kerajaan Sunda dengan cara mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Raja Sunda. Pada tahun 1357 Masehi, rombongan Kerajaan Sunda berencana untuk pergi ke Trowulan untuk menikahkan Dyah Pitaloka Citraresmi dengan Hayam Wuruk. Namun, situasi tersebut dilihat Gajah Mada dari sudut pandang berbeda. Gajah Mada melihat peluang bahwa itu adalah saat yang tepat untuk menaklukkan Kerajaan Sunda. Gajah Mada bersama rombongan Kerajaan Majapahit pun menyerang Kerajaan Sunda. Kejadian ini berlangsung dan diakhiri dengan kemenangan Majapahit dari Sunda. Hal ini menyebabkan rusaknya hubungan baik antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit. Halo, saya Kayana. Saya akan menjelaskan tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah janji ikonik yang dibuat oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1331 Masehi. Di masa kini, sumpah ini dikenang sebagai momen penting dalam sejarah persatuan Nusantara. Sumpah Palapa berisi, "Aku Gajah Mada Pati Amangkubumi Majapahit tidak akan memakan palapa, tidak akan beristirahat sebelum seluruh Nusantara disatukan di bawah kekuasaan Majapahit." Banyak sikap penting yang bisa diambil, yaitu pertama, tekad yang besar, kedua, pantang menyerah, ketiga, nasionalisme. Sumpah Palapa terjadi karena beberapa pengaruh berikut. Yang pertama, ekspansi Majapahit. Yang kedua, masa keemasan Majapahit. Yang ketiga, inspirasi persatuan Indonesia. Sumpah Palapa juga memiliki banyak warisan sebagai berikut. Yang pertama, nama satelit Palapa. Satelit telekomunikasi Indonesia dinamai Palapa untuk mengenang Sumpah Gajah Mada dan tekadnya untuk menggabungkan seluruh Nusantara. Yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Palapa dianggap sebagai pengimplementasian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sumpah Palapa terus dikenang sebagai momen penting dalam sejarah Indonesia. Halo, saya akan menceritakan Perang Paragreh. Perang Paragreh merupakan perang saudara yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Pertempuran ini melibatkan antara Istana bagian Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana menghadapi dengan Istana bagian Timur yang dipimpin Bre Wirabumi. Pertempuran ini terjadi sekitar antara tahun 1404 sampai 1406. Drewengger alias Wijaya Rajasa merupakan suami Raja Dewi yang diduga ingin menjadi Raja Majapahit. Sedangkan Wikramawardhana merupakan Maharaja kelima Majapahit, yaitu putra Dyah Nertaja, adik Hayam Wuruk. Perang saudara ini berjalan secara bertahap dengan kemenangan yang terjadi silih berganti. Hingga akhirnya di tahun 1406, Perang Paragreh dimenangkan oleh Istana Barat yang dipimpin oleh Bre Tumampel, putra dari Wikramawardhana. Penyebab perang ini tidak lain tidak bukan disebabkan oleh adanya pertikaian antara Istana Barat dan Istana Timur. Dalam kitab Pararaton, hal ini berawal dari munculnya keraton baru di Pemompang pada tahun 1376 yang terletak di timur di Kerajaan Majapahit.
Halo, saya Farel. Saya akan menceritakan kisah asmara Brawijaya V memperistri selir Siubansi. Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siubansi. Siubansi adalah seorang perempuan muslim asal Tiongkok yang merupakan putri dari Syekh Bentong atau Tan Go Wat, seorang saudagar dan ulama besar. Suatu hari Prabu Brawijaya V bertemu dengan Siubansi saat berburu. Ketika ia jatuh cinta, ia pun menjadikan Siubansi sebagai selirnya. Mereka menikah dan menghasilkan seorang putra bernama Raden Patah. Ketika Prabu Brawijaya V meninggal dunia, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak. Raden Patah menjadi sultan pertama Demak dan sekaligus menjadi pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa. Kisah cinta Prabu Brawijaya V dan Siubansi menjadi salah satu kisah yang paling terkenal dalam sejarah kerajaan Majapahit. Kisah ini juga menjadi simbol dari persatuan antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa. Halo, saya Farel. Saya akan menceritakan tentang runtuhnya Majapahit. Sirno ilang kertaning bumi adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar di Nusantara. Ungkapan ini berasal dari Candra Sengkala atau koronogram, yaitu cara menyatakan tahun dengan menggunakan simbol atau metafora. Sirna ilang kertaning bumi dapat dibaca sebagai angka 1400 Saka atau 1478 Masehi yang diyakini sebagai tahun keruntuhan Majapahit. Namun, ada beberapa pendapat yang menyangkal bahwa Majapahit runtuh pada tahun 1478 karena masih ada bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan Majapahit setelah tahun tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Majapahit antara lain adalah perang saudara, pemberontakan daerah-daerah bawahan, dan penyebaran agama Islam. Sekian dari kami, kelompok Majapahit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.